Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang jenis biaya produksi, kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Glosarium atau kata-kata yang akan dipakai pada materi ini adalah kerajinan. Kerajinan itu kegiatan yang menitik beratkan kepada keterampilan, kemudian produk, barang yang dapat diperjualbelikan, korelasi, hubungan yang linear, biaya, pengorbanan yang dilakukan dalam proses produksi, break-even point, titik impas, inspirasi, ide kreatif yang timbul dengan sendirinya. Ada average cost, biaya rata-rata, margin cost, peningkatan biaya total dari yang berasal dari produksi satu unit output produksi. Kemudian ada variable, biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan produksi yang habis satu kali pemakaian. Jadi variabel biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan produksi yang habis satu kali pemakaian. Kemudian ada harga, biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan produksi, cost yang tidak habis dalam satu kali pemakaian, fixed cost, pengeluaran yang sedang berjalan dalam operasi wirausaha, overhead cost, nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang atau jasa, wirausaha, aktivitas dalam mengelola produk, kreatif, menciptakan sesuatu yang berbeda, inovatif, memulai sesuatu yang baru, penjualan, aktivitas atau usaha untuk menjual produk, ide, kesempatan. Oke, sebelum dilanjut ke peta konsep, yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe-nya dan tanda loncengnya. Peta konsepnya seperti ini: biaya produksi kerajinan non-benda. Untuk biayanya ada 3 macam biaya. Yang pertama biaya tetap, biaya variabel, dan biaya overhead. Biaya-biaya ini dijadikan satu sehingga menjadi harga jual. Deskripsi singkat materinya. Kalian adalah penerus bangsa yang cerdas, yang mampu menyerap materi dengan cepat. Nah, untuk materi kali ini kalian mempelajari biaya di mana setiap wirausaha yang dilakukan memerlukan biaya dengan skala kecil, sedang, dan besar, sehingga dapat kalian terapkan ilmu prakarya dan kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari sebagai tambahan penghasilan walaupun di usia muda. Biaya dan sumber biaya untuk berwirausaha beragam jenisnya. Mari kita pelajari bersama dengan penuh semangat. Materi pembelajarannya: wirausahawan harus cermat dalam mengatur aspek keuangan dalam memproduksi produk kerajinan non-benda dan digunakan sebagai alat pengawas dan pengendalian usaha. Oleh karena itu, pembiayaan harus dibuat oleh wirausaha sejak usahanya didirikan atau sejak usahanya dimulai, yaitu dimulai dari yang pertama biaya tetap fixed cost, yang kedua biaya variable atau variable cost, biaya overhead yang ketiga, dan yang keempat harga jual produk. Yang kelima break even point atau titik impas. Apa itu titik impas? Nanti kita jelaskan di bab selanjutnya atau di slide berikutnya. Oke, jadi kali ini jenis biaya produksi atau harga pokok produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Materinya ini. Tujuan pembelajarannya: jadi setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan
perhitungan biaya produksi atau harga pokok produksi atau HPP, produk kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda, dan mengidentifikasi jenis biaya produksi. Yang pertama, pengertian. Biaya adalah kas atau uang yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau semua pembiayaan dalam memproduksi barang yang diharapkan memberikan manfaat baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Nah, komponen biaya produksi secara umum sangat penting karena berpengaruh terhadap pembuatan produk yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya terhadap harga jual produk. Menurut para ahli diantaranya Perry tahun 1997, biaya produksi adalah penjumlahan antara biaya tidak langsung atau overhead cost dan biaya langsung direct cost. Sementara Sadono Sukirno tahun 2003 mengatakan bahwa biaya produksi adalah semua pengeluaran perusahaan untuk mendapat faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang digunakan untuk menciptakan produk perusahaan. Sementara menurut Sutrisno tahun 2009, biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan dalam mengolah bahan baku sehingga menjadi produk selesai. Ini sumbernya diambil dari akuntanmuslim.com. Yang kedua, jenis-jenis biaya produksi. Ketika melakukan produksi, Anda setidaknya perlu menghitung 5 jenis biaya produksi, yaitu biaya tetap atau fixed cost atau FC. Fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang keluar setiap periodenya dan tidak tergantung pada berlangsung atau tidak berlangsungnya produksi. Biasanya biaya tetap ini berhubungan dengan aset-aset perusahaan dalam jangka waktu panjang seperti gedung, administrasi, pajak, biaya listrik, air, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, biaya tidak tetap atau variable cost atau VC. Biaya variabel adalah biaya yang pengeluarannya tergantung jumlah produksi. Semakin banyak barang diproduksi, maka biaya variabel yang keluar juga akan semakin banyak dan berhubungan langsung dengan tren pasar. Ketika tren pasar sedang meningkat atau menurun, maka biaya variabel yang perlu untuk dikeluarkan juga akan semakin meningkat atau menurun. Maka biaya variabel terkait produksi seperti gaji pekerja, bahan baku utama, dan lain-lain. 3. Total cost atau TC. Kalau biaya total adalah seluruh penjumlahan biaya variabel dan biaya tetap yang dikeluarkan setiap periodenya. Jadi, biaya total adalah seluruh penjumlahan biaya variabel dan biaya tetap yang dikeluarkan setiap periodenya. Kemudian yang keempat ada average cost atau IAC. Jika Anda sedang membuat rata-rata biaya per periode, untuk menghitung biaya rata-rata produksi adalah dengan menghitung biaya total dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Untuk menghitung biaya rata-rata produksi adalah dengan menghitung biaya total dibagi dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Nah, dari biaya rata-rata ini sudah bisa menentukan harga jual produk. Karena jika menggunakan biaya variabel atau biaya tetap saja, ketika menghitung harga jual salah satu komponen dalam biaya tidak terpenuhi, sehingga kemungkinan akan mengalami kerugian. Yang kelima, marginal cost atau MC. Biaya marginal adalah setiap tambahan ketika menambah satu unit produksi. Definisi dari biaya marginal ini mirip dengan biaya variabel. Bedanya, biaya marginal ini akan muncul
ketika melakukan ekspansi usaha. Ekspansi usaha itu berarti membuat produk lainnya. Jika belum melakukan ekspansi usaha dan masih melakukan proses produksi, seperti dengan biayanya, maka yang keluar adalah biaya variabel. Catatan, kelima jenis biaya produksi penting itu perlu Anda ketahui untuk menghitung biaya produksi secara keseluruhan yang berfungsi ketika Anda akan menentukan harga jual barang Anda. Yang ketiga ada break-even point atau titik impas. BEP atau disingkat BEP, break-even point adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan. Jadi tidak terjadi kerugian atau keuntungan. Total keuntungan dan kerugian ada pada posisi 0. Titik break point yang artinya pada titik ini perusahaan tidak mengalami kerugian atau mendapat keuntungan. Adapun beberapa rumus BEP yang Anda dapat gunakan adalah biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Nah, selisih dari pengurangan harga jual per unit dan biaya variabel per unit adalah rumus dari margin kontribusi atau contribution margin. Cara ini bisa digunakan untuk mengetahui titik di mana jumlah beban setara dengan jumlah biaya dan jumlah unit yang dikeluarkan. Di sini juga ada rumusnya, biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Jadi ini sama saja dengan yang ini, cuma berbeda rumusnya. Nah, BEP tidak hanya dapat dihitung dalam bentuk unit. Jika sudah mengetahui beberapa banyak minimal unit yang harus dijual untuk menutup biaya produksi, Anda dapat mengalihkannya dengan biaya per unitnya. Apabila diinginkan breakpoint dalam rupiah, maka dari formulasi rumus break-even point dalam unit dikalikan dengan harganya atau P, sehingga rumusnya BEP dalam bentuk mata uang sama dengan harga jual per unit dikali BEP per unit. Setelah mengetahui rumus perhitungan BEP, kemudian menghitung margin kontribusi. Margin kontribusi dapat mengetahui berapa keuntungan dari suatu produk yang berhasil dijual dengan mengukur efek dari sales terhadap keuntungan. Cara menghitungnya hampir sama dengan break-even point, yaitu margin kontribusi dibagi total sales dikurangi biaya variabel. Dalam menghitung margin kontribusi, hal penting yang harus diperhatikan adalah biaya variabel yang dikenakan, baik relasinya dengan total biaya ataupun dengan total sales suatu perusahaan. Nah, dengan menggunakan margin kontribusi, sebuah perusahaan dapat memisahkan biaya tetap produksinya dengan keuntungan yang didapat. Dengan begitu, perusahaan mengetahui interval harga produk yang akan dijual. Oke, rangkumannya. Yang pertama, biaya variabel total atau total variable cost (TVC) adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi variabel. Yang kedua, cara menghitung biaya tetap rata-rata atau average fixed cost (AFC) adalah dengan cara biaya total dibagi dengan jumlah produksi. Yang ketiga, cara menghitung variabel rata-rata atau average variable cost (AVC) adalah AVC adalah dengan cara membagi biaya variabel total (TVC) dengan jumlah produksi. Yang keempat, cara menghitung biaya total rata-rata atau average total cost (AC) adalah dengan cara biaya total dibagi dengan jumlah produksi.
Dan yang kelima, biaya marginal atau marginal cost (MC) diperoleh melalui hasil penambahan biaya produksi yang digunakan untuk menambah produksi satu unit barang atau produk. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Thanks for watching. Untuk daftar hadirnya ada di keterangan di bawah video ini.